Jangankan untuk kita memenangkan jiwa, justru hari-hari ini terjadi sesama kita para apologet. Kalau kita juga melihat sering ya tikam-tikaman, memang bukan tikam fisik, tetapi kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku anak Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishim hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa. Nah, saat ini Bapak Ibu saya berada di kota Bandung. Kita berdoa buat kota Bandung sehingga kota Bandung semakin damai, semakin aman, semakin tentram, dan dijauhi dari segala hal yang tidak kita inginkan, terutama sekali mengenai yang beberapa hari ini kita dengar, terutama sekali roh kenajisan. Nah, Bapak Ibu, tanpa sengaja saya membaca salah satu komentar di channel Injil Habaget. Komentarnya begini: di Zoom gembala bertikai antara MYM, Rudi Yohanes, Bom Sop Pacul, sampai keluar kata-kata kotor, isi septic tank, isi kebun binatang. Ucapan beretika dari orang-orang yang katanya paham isi Alkitab, yang katanya ajaran damai dan kasih. Makanya jangan heran kalau domba-domba pada kabur. Itukah yang dinamakan ajaran damai dan kasih? Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, ada satu hal yang harus kita renungkan hari-hari ini, yaitu kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, sebelum kita menjadi pelayan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama sekali, bagaimana karakter kita, bagaimana kita bisa menjaga dan mengontrol emosi kita. Dalam hal ini adalah tutur kata kita. Kita jaga sedemikian rupa. Lemah lembut, rendah hati, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang sedap ketika orang mendengar, kata-kata yang bisa membangkitkan semangat orang, kata-kata yang bisa membangkitkan iman orang. Bukan justru kata-kata sumpah serapah yang baru saja saya bacakan komentar kepada Bapak Ibu semuanya, kepada kita semuanya, di mana kata-kata yang orang itu tulis, apa yang orang itu dengar dari para apologet. Nah, jadi hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengontrol emosi kita, menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga kata-kata kita. Ingat, kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ditambah lagi kita ini adalah pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang berapologet, yang setiap hari kita membahas firman Tuhan, kita sampaikan firman Tuhan. Tetapi apabila karakter kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, apalagi kekristenan itu identik dengan kasih, justru kata-kata kita tidak ada kasih di dalamnya, apa kata dunia? Kita justru menjadi batu sandungan terhadap orang di sekitar kita. Ketika mereka memandang kekristenan, lalu mereka berkata, hei, kita dengar selama ini dari para pendeta, penginjil, para apologet, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kekristenan itu terkenal dengan kasih. Tetapi kata-kata mereka tidak menunjukkan kasih. Tidak ada kasih di dalamnya. Tidak ada karakter Kristus di dalamnya. Maka Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, di dalam Alkitab 2 Timotius memang benar. Di situ dengan jelas sekali tertulis, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Nah, 3 hal ini harus kita miliki hari-hari ini. Kasih, kuasa, pengendalian diri. Bila hal ini tidak ada, maka patut dipertanyakan, yaitu bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan. Ya, bagaimana hubungan kita selama ini dengan Tuhan.
Kenapa sifat-sifat Tuhan itu tidak nempel kepada kita, sementara kita sering berkata ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah para penginjil. Kita adalah orang yang sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tetapi karakter kita di lapangan tidak mencerminkan kalau kita adalah orang yang diperlengkapi dengan firman Tuhan. Tidak mencerminkan kalau kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak mencerminkan kita ikut ambil bagian dalam kerajaan Tuhan. Yaitu ikut menyebarkan, ikut memberitakan, ikut menceritakan siapa itu Tuhan. Who is the Jesus? Dia sudah menunjukkan bagaimana cara kita hidup. Bagaimana cara kita makan. Bagaimana cara kita berjalan. Bagaimana cara kita bertutur kata. Jangankan untuk kita memenangkan jiwa. Justru hari-hari ini terjadi sesama kita para apologet. Kalau kita juga melihat sering ya tikam-tikaman. Memang bukan tikam fisik, tetapi kata-kata. Kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku anak Tuhan. Nah, saudaraku para pecinta channel Injil Habaget, saya ulangi, kita dipanggil bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil untuk melayani. Mari kita bergandengan tangan, melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, mengasihi jiwa-jiwa. Kita pergi memberitakan Injil kepada orang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Kita harus mencerminkan karakter Kristus, sehingga ketika mereka melihat kita, seolah-olah mereka melihat firman berjalan di dalam diri kita. Kita tidak menjadi batu sandungan. Ingat, apa Bapak Ibu? Kita adalah suratan yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, ayo kita melihat apa kata firman Tuhan. Kita berjalan apa kata firman Tuhan. Kita hidup apa kata firman Tuhan. Kita berkata pun apa kata firman Tuhan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Kepada siapapun di antara kita yang mengatasnamakan pekerjaannya Tuhan, wajib memiliki 3 hal. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di dalam 2 Timotius. Ada kasih, ada kuasa, dan pengendalian diri. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum bishim hamasiah salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah, Ruach Kudus memberkati kita semua. Kepada teman-teman, saudara, sahabat, kerabat yang ada di kota Bandung, saya masih beberapa hari ini saya berada di kota Bandung. Bila ada yang ingin sharing, kita ingin kopi, kita ingin ngopi, menikmati kopi, ayo silakan komentar dan kasih nomor WA, nanti saya pasti hubungi. Terima kasih. Salam Murtadin.